Bisa nih. Malam. Mungkin Selamat malam. lihat dengan yang Pak Fatur tadi mirip-mirip ya. Cuma saya akan coba memberikan ini analisis sentimen pada topik berita di Google News. Kenapa Google News mungkin yang saya pikir aksesnya gampang, Pak. Ya, kayak Pak Fatur mungkin punya data yang banyak, kalau saya nggak punya data. Kira-kira seperti itu. Baik baik, siap. Oke, perkenalan Pak. Nama saya Doni, kelas Python 45. Kebetulan instruksinya oleh Pak Rian Septian Anwar, Register Komputer ya Pak. Iya betul, Pak. Eh, Oke, pendahuluan Pak. Apa sih analisis sentimen itu? Sebenarnya analisis sentimen itu adalah teknik pemrosesan bahasa alami yang umum digunakan untuk menentukan apakah eh, teks kalimat itu positif, negatif, atau netral. Mungkin kalau Pak Fasur tadi menganalisanya adalah ketika selesai lakukan presentasi, dia ingin tahu nih feedbacknya bagus apa enggak, kita kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dipakai. Uh, Sering juga digunakan untuk melihat kepuasan pelanggan berdasarkan sentimen ulasan atau berfungsi sebagai perspektif tambahan ketika melakukan analisa pada data teks. Ya, jadi kadang-kadang kalau ada review, nah review itu kita bisa cek nih reviewnya bagus apa enggak nih satu produk. Kira-kira itu. Itu sekilas tentang analisis sentimen. Uh, Tujuan dari project akhir ini adalah uh, membuat analisis sentimen terhadap topik berita online berbahasa Indonesia. Itu penekanannya situ Pak. Tanpa harus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi kalau yang ada sekarang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dahulu, baru ada semacam toolkit yang memeriksa analisis sentimen ini. Kedua adalah membantu merancang dan membuat skor sentimen berdasarkan logika Anda sendiri. Jadi saya lebih suka bebas Pak, jadi tidak tergantung dari sentimen yang sudah ada. Jadi kita coba bikin sendiri. Gimana sih? Apakah sesulit itu atau enggak? Nah itu yang saya pengen coba sebenarnya. Rumus masalahnya adalah kenapa saya buat seperti itu, karena saat ini belum ada nih analisis sentimen yang dibuat khusus untuk bahasa Indonesia. Di sana ada namanya Python yang menghitung skor sentimen secara langsung seperti NLTK, itu Natural Language Toolkit Feeder, namun semua harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Jadi kata-katanya itu diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris, baru dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Kalau enggak, hasilnya kacau. Nah, penerjemahan tulisan artikel teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seringkali menyebabkan perubahan arti yang sebenarnya. Ya, mungkin ya ini kalau kita coba ya ke Google Translate aja, kita masukkan satu teks bahasa Indonesia, kita translate ke bahasa Inggris, balikin lagi ke Indonesia, itu kadang-kadang berubah artinya. Mungkin ya kalau saya uh, kenapa kalau gitu itu mungkin banyak, ya saya nggak bisa menjawab karena saya bukan ahlinya di sana, tapi perkiraan saya adalah hal tersebut terjadi misalnya karena ada imbuhan di Indonesia yang kompleks Pak, ada kata-kata yang um, berubah gitu. Nah, misalnya kata adil gitu. Kata adil itu bisa ada keadilan, ada pengadilan, ada peradilan. Dan itu mempunyai kalau kita nilai secara sentimen itu bisa berbeda-beda. Sedangkan kata dasarnya sama-sama adil. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang sifatnya. Walaupun di bahasa Inggris mungkin ada kita kenal juga perubahan kata seperti jeren, atau di bahasa Arab ada kita kenal namanya sorof gitu. Wala yang luar ya semacam itu Pak, yang artinya perubahan. Nah di Indonesia itu imbuhan itu jauh lebih kompleks dari itu sebenarnya. Jadi saya lihat di situ masalahnya. Bagaimana caranya untuk mensiasati itu? Maka uh, kita membuat pembuat perhitungan skor sentimen sendiri. Itu alasannya Pak. Kenapa harus membuat skor sentimen sendiri? Ya
paling nggak kita tahu nih kalau kita maunya ada tujuan, kita tahu nih bakalan seperti apa hasilnya. Kira-kira itu sih yang tujuan utamanya. Terus kita juga fleksibel dalam mengubah logika berdasarkan kebutuhan. Misalnya Anda melihat daftar kata positif dan negatif yang kita mau review makanan nih. Oh, kita pakai daftar kata positif dan negatif yang khusus untuk makanan aja nih. Kalau kita mau misalnya review makanan di restoran misalnya, seperti itu. Nggak usah yang lain-lain, misalnya kita bisa khususkan situ. Terus kita bisa memiliki banyak fitur analisis ketika mengubah beberapa logika untuk menghitung skor sentimen. Jadi kita nanti coba kasih alternatif-alternatif yang bisa dicoba untuk penghitungan skor. Kira-kira seperti itu. Ya seperti tadi yang saya bilang, saya nggak punya data, maka yang saya ambil adalah saya lihat kenapa ya nggak diambil aja dari Google News gitu. Toh kita lihat tiap hari, kita bisa tentukan topiknya, terus saya coba searching, ternyata oh cuma dengan 4 baris kita bisa lakukan itu. Ya itu saya kenapa enggak? Jadi saya ambil codingnya, saya buat dan kebetulan kalau di sini lihat periodenya 1 hari, saya bisa batasi nih periodenya mau berapa hari, 1 hari, 2 hari, expired dari itunya. Jadi saya bisa tentukan nih kevalidan data di Google News tersebut. Pengambilan data deskripsi berita pada laman Google News didasarkan pada topik tertentu di dalam bahasa Indonesia. Jadi saya coba topiknya, karena saya mau bahasa Indonesia, saya ambil topik dalam bahasa Indonesia. Jadi regionnya juga kalau Bapak lihat di sini adalah regionnya bahasanya bahasa Indonesia, regionnya Indonesia. Pengambilan data Google News menggunakan paket Google News. Jadi kebetulan di Python sudah ada paket Google News yang kita tinggal gunakan saja. Itu yang saya gunakan saat ini. Di sentiment analysis itu perlu data, Pak. Kata-kata positif, ada kata-kata negatif. Ada juga kata-kata stop yang seperti yang Bapak bilang tadi. Kata-kata negatif dan kata-kata positif ketika saya searching ke internet ternyata ada beberapa yang sudah ada di internet, Pak. Ini yang saya tunjukkan. Jadi saya ambil dari sana, saya masukkan ke dalam saya masukkan sebagai list. Di situ nanti saya simpan sebagai teks file Python supaya saya tidak perlu mendownload berkali-kali teks ini dan saya tidak perlu menghilangkan kata-kata duplikatnya berkali-kali, kira-kira seperti itu. Ini, jadi itu tadi positif negatif, dan ada kata-kata stop, stopnya juga saya ambil dari internet yang bahasa Indonesia, dan ini bisa dilihat di sini. Data processing, Pak, biasanya. Biasanya gimana sih caranya sentimen analisis dilakukan? Lazimnya, Pak. Nah, itu yang saya perlu tahu tentunya untuk membuat sistem ini. Setelah saya searching, caranya ternyata nggak begitu sulit. Pertama, misalnya kalau ada di sini bahasa Inggris kebetulan, bisa dilihat di sini. But the two ladies at the counter seem start talk fish and rude even though the food is pretty nice. Misalnya seperti itu. Pertama adalah yang dilakukan adalah tokenisasi. Tokenisasi itu apa sih tokenisasi? Yaitu membagi kata ini, memisahkan kata ini menjadi list dengan semua yang berdasarkan spasi, Pak. Jadi spasinya ini sebagai pemisah kata-kata. Jadi dibikin per kata ini. Jadi list. Kalau kita di itu ya tentu kalau pakai NumPy pasti atau pakai list yang biasa kita ini pasti list nih. Selanjutnya kita lakukan teks normalisasi. Normalisasi ternyata kalau di luar sana itu yang dilakukan adalah menghilangkan tanda baca dan menghilangkan angka, Pak. Kebetulan saya tidak menghilangkan angka. Saya tidak menghilangkan angka. Word stemming. Word stemming itu adalah pencarian kata dasarnya. Misalnya ke ladies jadi lady, sim. Kalau di Indonesia ya kata dasar ya. Cuma seperti yang tadi lihat, stemming aja sendiri itu menjadi masalah di Indonesia. Kalau di hubungannya dengan sel itu puncah gitu. Stem cell,
sel punca gitu Pak. Tapi kalau stemming di kata itu artinya kata dasar sebenarnya di Indonesia. Nah itu hal-hal itu yang bisa merusak sebenarnya penterjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hal ini yang seperti ini. Dan word stemming ini tidak saya lakukan saat ini. Jadi selanjutnya adalah kita hilangkan semua stop word. Stop word apa sih stop word itu? Mungkin tadi dijelaskan stop word itu adalah kata-kata yang berulang tetapi dia tidak mempengaruhi penilaian. Misalnya untuk, ke, di, terus banyaklah Indonesia, pada, seperti, ya kira-kira seperti itu Pak. Kata-kata itu yang kita coba hilangkan supaya tidak masuk ke dalam perhitungan. Seperti itu. Lalu kita dapat kata data yang bersih. Konsepnya seperti itu. Cuma seperti itu doang sebenarnya, konsepnya sederhana Pak. Selanjutnya apa yang saya lakukan adalah ya udah saya ikutin aja. Saya untuk data ya udah saya kalau teks bersih adalah alfanumerik dan angka misalnya. Karena saya masih mengambil angka enggak itu. Ya udah saya pakai, kebetulan saya searching di Google, oh dia pakai regular expression, ya ikut saya ambil aja regular expression dan ikuti caranya. Dan balikan seperti yang regular expression lakukan. Terus saya harus hapus kata. Jadi gimana caranya saya menghapus kata dari semua list yang ada gitu. Ya udah, saya buat sistem fungsi-fungsi untuk menghapus kata. Hapus kata stop, hapus kata ya kata itu istilah saya aja supaya saya lebih mudah karena saya buat bahasa Indonesia gitu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia aja untuk codingnya. Kira-kira seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Selanjutnya setelah kata-kata stop itu dihapus, data sudah di-processing, lalu hitung jumlah kemunculan kata positif dan kata negatif. As simple as that, Pak. Berarti cuma ngitung kata positif, kata negatif. Nah, ya udah. Karena saya sudah punya list kata positif dan saya punya list kata negatif, ya udah saya hitung aja. Saya ambil aja semua kata positif dan semua kata negatif. Kira-kira itu yang saya lakukan. Nah, ini yang saya lakukan ya. Saya ambil teks netral. Jadi kalau gimana saya ngambil teks netral, ya udah hapus aja kata stop, kata negatif, kata positif. Itu pastilah keluar kata teks netral. Kalau kata negatif gimana? Ya hapus aja kata stop, kata netral, hapus kata netral, terus hapus kata positif, terus bersihkan teks. Nah, sama juga dengan negatif, kebalikannya aja. Kalau yang tadi positif, sekarang negatif. Kira-kira itu yang saya lakukan. Jadi saya ambil data keseluruhan, saya kurangin, dapatlah kata yang saya inginkan. Nah, selanjutnya, karena saya sudah dapat kata positif dan kata negatif, saya tinggal pilih cara counting yang paling yang ada gitu. Ada yang countingnya sederhana Pak. Ya udah hitung aja, hitung aja kata positifnya berapa, kata negatifnya berapa, dikurangin 4 kurang 5, negatif 1 nih. Nanti ini berarti nilainya negatif 1. Atau ini kok nilainya 1, nggak bener nih, harusnya nilainya tuh antara 0 dengan 1. Ya udah dibagi aja dengan jumlahnya. Seperti ini Pak. Ada lagi yang ditambahkan tapi dibagi dengan totalnya gitu. Total, kalau ini total kata, ini total dari jumlah yang sebelumnya ditambah 1 gitu. Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa seperti itu, tapi itu adalah teknik-teknik sebenarnya kalau saya lihat ini teknik bebas yang bisa kita pilih. Makanya saya bilang tadi seperti yang disebutkan di awal, kita bisa menentukan mana sih yang cocok buat kita nih. Seperti itu. Nah, untuk tugas ini saya lakukan hal yang berbeda. Jadi yang saya lakukan adalah rasionya saya bikin rasio, Pak. Jadi kenapa? Karena saya punya list kata positif itu lebih sedikit dibandingkan kata list negatif. Jadi nggak fair kalau misalnya rasionya seperti tadi 1:1 gitu Pak. Kalau menurut saya ya. Makanya saya bikin rasionya saya bikin 1. Sedangkan netral saya nggak hitung karena rasio netral saya bisa 0 karena kalau dikali 0 ya semuanya 0 sebenarnya. Cuma ini masukin aja perhitungan supaya satu saat mungkin saya nggak mau 0 nih netralnya, setengah gitu misalnya, atau min berapa saya bisa rubah untuk ini. Nah ini yang versi saya ya Pak. Jadi
Kalau Bapak tanya tadi dasarnya apa, ini dasarnya subjektif dari saya. Jadi bukan statistik atau apa, mungkin kalau Bapak-Bapak atau yang lain yang ahli statistik, monggo silakan Pak, seperti apa masukannya saya terima gitu. Tetapi kalau ini yang menurut saya adilnya adalah seperti ini. Kira-kira itu. Oke. Selanjutnya, kalau cuma angka doang, menurut saya nggak seru gitu Pak. Nggak seru, jadi harus tahu dong positif, negatif, netral gitu. Ya udah, saya ambil aja satu nilai tertentu yang menjadi batas atas positif atau batas bawah negatif gitu. Dan diantaranya adalah netral. Itu yang saya lakukan Pak sekarang. Selanjutnya sama seperti dengan ini untuk mempermudah validasinya. Jadi saya menggunakan workload untuk mengeluarkan data apa sih yang kalau misalnya ini topik tentang Jakarta. Jakarta keluarnya apa sih gitu. Oh, ternyata DKI gitu, Anies gitu, banjir gitu. Oh, seperti itu. Terus yang mana yang netral? Oh, terus apa sih yang positifnya? Cepat, budi, potensi, pakar gitu misalnya. Oh, negatifnya apa? Meninggal kereta. Nggak tahu nih kenapa meninggal. Kereta gempa, baru gempa ya Jakarta. Mungkin pas saya cari pas gempa kali Pak waktu kemarin. Jadi munculnya gempa. Oke, itu kira-kira. Nanti saya coba tunjukkan. Oke, saya coba tunjukkan sendiri. Kebetulan saya udah buat Jupyter Notebook-nya. Jadi kalau boleh itu mau pakai topik apa Pak? Silakan. Kira-kira mau dijalankan. Boleh Pak. Mungkin ada masukan? Ganjar, Saya Pak. Hah? Apa? Pak di chat Ganjar, Pak. katanya pemilu Pak. Pemilu. Di chat Pemilu, pemilu katanya Pak. pemilu ya. 2024 nih. Ini hari ini loh Pak. Kalau nggak ngetren sih nggak ini Pak gitu. Nggak masuk ya Pak. Iya. Pemilu 2024. Oke. Terus saya cek ya Pak. Ternyata ini nih Pak yang keluar. Ada judulnya, ada Jokowi cetak cek pendopo, ada ini. Nah, ini semua yang berasal dari Google-nya. Jadi saya tampung semua datanya. Terus seperti yang tadi saya harus siapin nih kata-kata positif sama kata-kata negatif dan kata-kata stopnya. Saya terus harus ambil Pak kata-kata stopnya. Nah, kata-kata stopnya sendiri itu saya ambil dari yang saya sebutkan tadi. Sekali ya, tunggu Pak ya. Ini pemilu, saya coba jalankan dulu ya Pak. Ini pemilu 2024. Jangan-jangan ini tadi saya ambil Jokowi Pak. Bentar. Sengaja. Hitung lagi aja. Oh kan, beda kan. Jadi PKN Jatim, PKN itu apa ya? Saya nggak tahu. Pemilu 24 caleg wajib memiliki SCK CK. Kira gitu. Nah, saya terusin aja ya Pak. Airlangga, bla 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 bla. Terus saya udah dapat data topiknya. Terus saya ambil data kata stoppernya. Nah, ini kata stoppernya, Pak. Sebenarnya kalau kita mau lihat, saya bisa lihatin. Asalnya tuh begini nih, Pak. Sorry, maaf. Mungkin dapat di itu Pak, di apa? Di zoom sedikit Pak. Zoom sedikit ya. Bentar ya, Pak. Banyak banget. Kalau apa namanya? Teman-teman ada fitur zoom di atas bisa langsung nge-zoom sendiri Pak. Zoom di atas gimana, Silakan. Pak? Kalau misalkan nggak kelihatan dari ini dari apa namanya dari peserta Pak Oh, bisa gitu. nge-zoom sendiri, betul.
kalau misalkan tidak Oke. terlihat. Ya, jadi kata-kata ini sebenarnya bisa dilihat Pak, jumlahnya berapa segala macam. Ini bisa dilihat datanya. Jadi saya bisa, Bapak bisa juga, saya sudah kasih teksnya. Kalau kita lihat di sini, oh ini naik ke atas nih, Bapak. Nah ini Pak, ini data Google GitHub. Jadi keluarnya seperti ini gitu. Ya udah saya ambil aja. Jadi karena ini kebetulan ada data yang bisa dimanfaatkan, saya ambil. Kira-kira gitu. Oke. Selanjutnya saya ambil kata stopper juga. Terus saya ambil kata negatif. Kalau Bapak perhatikan, itu butuh beberapa detik setiap ngambil kata positif dan negatif. Nah ini cukup panjang lama nih, sampai 10 detik. Kalau begitu terus kan susah Pak. Daripada begitu, jadi saya buat eh, eh, modul yang isinya sebenarnya data-data tadi saya sudah gabungkan untuk mempercepat prosesnya untuk yang berikutnya gitu. Jadi saya cukup ambil listnya, saya buat list, tinggal keluarkan di list kata positif, list kata negatif, dan list kata uh, list kata stop. Misalnya ada, adalah, adanya, adapun, agak, agaknya gitu. Seperti itu kata-kata yang kata-kata stop. Oke, saya balik lagi. Setelah itu saya balik lagi ke saya gabungkan Pak. Ini kayak tadi kan ada PKN Jatim yakin lolos verifikasi dan jadi konten bla 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 bla. Ini data lengkap, jadi semua topik dijadiin satu, gabungin aja. Jadi satu file teks. Selanjutnya saya hapus nih tanda bacanya. Jadi kalau di sini masih ada tanda baca, di sini udah nggak ada tanda baca Pak. Harusnya, kecuali saya lolos. Harusnya sih nggak ada tanda baca lagi. Jadi udah nggak ada tanda baca, hilang semua tanda bacanya. Selanjutnya yang saya lakukan adalah hapus semua kata-kata stop. Jadi kalau kata-kata stop tadi yang panjangnya segini mungkin dia akan hilang, akan lebih pendek karena kata-kata stopnya berkurang. Jadi dia sudah dihapus kata-kata stopnya Pak. Yang sering muncul saya hapus. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya cari teks netralnya. Kata-kata netralnya Pak. Oh ternyata banyak nih kata-kata netralnya. Terus, aduh, selanjutnya ini salah Pak, ini harusnya ke bawah juga. Cari kata-kata positif yang teks positifnya ada berapa sih? Saya mau tahu teks positifnya, jumlah teks positifnya ada berapa yang ditemukan. Misalnya, saya ambil nih. Kebetulan saya bikin fungsi di sini di analisis sentimen itu ada untuk nyari kata positif. Oh ini ada kata positifnya lolos, kamil, harapan, muda, aktif, lolos. Ada beberapa yang kayak lolos, lolos. Nah itu berarti nanti tampilannya akan besar Pak di word cloud-nya karena berulangnya sering. Terus saya akan cari kata negatif. Nah kata negatifnya sendiri, wah ini berarti kalau seperti ini kelihatannya positif nih Pak. Pemilu 24. Ada rumah, jalan, pemilih, dinilai, gugatan, sengketa, kepala, tudingan. Nah, itu kata-kata yang negatif. Nah, selanjutnya ini adalah skor yang saya bilang tadi, ya saya buat sendiri gitu Pak. Hitungannya adalah, oh ternyata positif Pak. Dengan, oh kenceng nih, 0,04. Karena biasanya saya batasnya adalah, biasanya 0,1 sekian, 0, yang positif ya Pak. Nah, itu jarang sekali yang di atas 0, maksudnya di atas 0,2, 0,3 gitu jarang. Jarang sih. Berarti ini benar-benar positif. Selanjutnya saya bisa memvisualisasi agak lama Pak. Nggak apa-apa, Pak, kita tunggu. Oke, jadi yang keluar itu wah Golkar ada Pak.
Ada Golkar, ada pemilu, ada kursi, ada verifikasi, ada partai, ada Anies untuk 2024. Terus netralnya ini, karena saya belum masukkan kata-kata, saya nggak tahu ya Pak untuk politik, jadi saya nggak masukkan kata-kata politik di sentimen positif atau positif negatif atau kata-kata stop Pak. Tapi ya di sini ada yang kotasnya ada lolos, faktual, menang, maju, akademisi, kemenangan. Wah ini apa nih? Terus ada kalau negatifnya adalah desak, pemilih, sengketa, ada kepala, cuttingan, dan mungkin kira-kira gitu. Nah ini juga saya tampilkan dengan pandas jumlahnya berapa sih untuk KPU ada 11, 2024 ada 11 gitu, gitu Pak. Lolos ada 5 yang positif. Sorry, ini yang kata-kata netral, kata-kata negatifnya saya lupa ya. Oke, oke Pak, nanti di kata-kata negatifnya nanti saya oke. Saya kurang tampilkan kata-kata negatifnya. Kira-kira itu. Eh itu Pak dari saya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Terus kenapa saya buat ini? Sebenarnya saya lihat eh, bayangannya adalah kalau misalnya saya langkah selanjutnya adalah mungkin ke machine learning ya. Kalau misalnya selama ini kalau saya lihat misalnya nilai saham selama ini kan dilihat adalah berdasarkan indeks. Sentimen berita, sentimen itu kadang-kadang belum masuk Pak di dalam satu sistemnya. Nah ini bisa dimasukkan salah satu faktor, mungkin nanti kalau itu penebakan ya, kalau ada berita negatif terhadap suatu berita, misalnya Antam atau apa gitu, nah itu kita bisa cek apakah sahamnya itu besok naik atau turun berdasarkan sentimen berita. Kira-kira itu sih Pak tujuan besarnya ke depan. Jadi saya nggak tertarik sebenarnya ke politik sebenarnya. Itu yang oke Pak. Cocok banget. Eh, Keren-keren oke Pak. itu Terima ya. kasih banyak Pak Doni. Keren ini. Ya, Luar biasa. Nah. Jadi teman-teman yang bermain di saham, nah boleh nanti gunain nih caranya Pak Doni. Ambil sentimen positif. Besok negatif atau positif gitu. Tapi disclaimer kali ya Pak ya. Tidak oh dijadikan ya, acuan disclaimer gitu ya. Pak. Jangan karena saya bukan ahli ini Pak. Jadi mohon jangan dipakai apa jangan jadi landasan bahwa omongan saya ini bahwa itu akan jadi untung gitu Pak. Belum tentu juga. Itu Iya. masing-masing ya. Ya, maksudnya boleh mencoba, tapi tidak harus yakin gitu ya. Kalau misalkan Ya, lagi betul aja, lagi hoki mungkin ya Pak, gitu ya Pak, bahasanya. betul. Biar yang lain, wah nih arahannya ini apa namanya sesat nih gitu. Takutnya gitu. Kita kan nggak tahu. Ini udah luar biasa, keren Pak. Saya tidak pernah berharap lebih dari ini, tapi ternyata yang diberikan itu di luar ekspektasi Ya. kami Pak. Terima Izin kasih stop sharing banyak. Pak. Baik, berikan aplaus buat Pak Doni. Oke. Dan saya cek Bapak udah upload Pak, luar biasa. Saya cek tadi baru bikin linknya kalau nggak salah. Wah, udah ada aja yang upload. Luar biasa, keren. Selamat Pak Doni, nilainya pasti terbaik Pak. Pak Patur nilainya terbaik. Wah, ditambah Pak Doni nilainya terbaik. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan dulu untuk ke Pak Doni dari teman-teman. Monggo Pak, silakan Pak. Izin Pak Doni, Ya, silakan Pak. eh, untuk data yang sudah diambil berapa ya? Berapa? Maksud saya apakah ada 1.000 atau 2.000? Selama ini maksimalnya sampai berapa data yang sudah di-grab? Makasih Pak. Data apa dulu nih Pak? Data Data news-nya Pak, data news-nya. data news itu tergantung dari Google Pak, bukan saya. Sedangkan saya itu kan cuma menentukan parameternya. Misalnya, oh saya ambil data yang 1 hari terakhir. Ya udah, saya butuh satu hari terakhir itu. Nah, keluarnya berapa ya tergantung keaktifan media online untuk memberitakan dengan topik yang dimaksud. Jadi kira-kira saya memanfaatkan Google
untuk mereka biarkan dia menyaring itu dan saya tinggal memanfaatkan data yang mereka olah. Kira-kira itu yang saya lakukan, Pak. Siap-siap. Jadi Enggak, maksud saya, jumlahnya bisa eh, sedikit bisa banyak. apakah Google membatasin ya berapa pencariannya? Misalnya saya ingin cari seminggu terakhir tentang topik berita apa sih dalam seminggu terakhir yang bisa kita grab diperbolehkan nggak sama Google-nya, Pak? Kasih. Bisa, Pak. Bisa. Contohnya itu 7 hari terakhir seminggu. 7 day, bukan 1 day. Karena saya pikir, kalau 1 day untuk keperluan yang saya tadi bilang untuk machine learning itu nggak begitu relevan karena terlalu jauh jaraknya. Nah, tapi kalau mau memang ada kebutuhan, saya butuh 1 bulan atau 1 tahun, silakan untuk datanya seperti apa. Saya pernah coba untuk yang 7 hari, itu hasilnya cukup banyak. Cuma menurut saya akan kemana-mana. Misalnya saya coba nih, benar nggak sih? Misalnya kata-kata Sambo gitu, mohon maaf nih Pak, Sambo itu positif atau negatif. Saya coba, benar nih, ya, nilainya negatif gitu. Tapi ya itu subjektif ya Pak, belum tentu kebetul itu, tapi itu masih subjektif, tapi hasilnya masih sesuai karena dengan satu topik-topik yang random, eh, nilainya masih sesuai perkiraan, kira-kira itu. Jadi eh, masih perlu diuji lagi secara saintifik, mungkin saya nggak tahu gimana cara ngujinya. Sebenarnya saya terus terang aja Pak, saya nggak, untuk Python aja sendiri sebenarnya baru baru. Eh, jadi ya, kebetulan saya menggunakan yang kebetulan sudah diajarkan aja ya. Kalau Pandas diajarin ya ikutin Pandas. Eh, Matplotlib diajarin ya ikut Matplotlib. Yang saya belum pakai adalah cuma mungkin yang belum pakai saya OOP karena saya pikir terlalu ribet untuk sesuatu yang itu ya, saya nggak pakai itu untuk projectnya. Kira Siap, itu siap, sih siap. Pak. Makasih, Pak. Makasih, makasih. Oke, berarti datanya yang diambil kan real time, tergantung dari berita yang memang sudah diindeks oleh Google gitu kan. Kalau berita yang nggak terindeks ya nggak dapat ke Grab gitu. Betul Sampelnya Pak. kayak gitu ya Pak ya. Betul. Berarti ini arahnya hanya berita atau medsos nih? Saya memberikan pertanyaan yang ada di di chat nih dari Pak Irfan Gustama. Google yang ke arah berita atau termasuk medsos atau tidak gitu? Kalau yang saya ambil Google News ya Pak, itu direct Yang Google memang Google, News. bukan Google News satu. Tapi di luar sana itu banyak juga yang sudah bereksperimen dengan Twitter misalnya. Nah, ada, silakan. Saya nggak, maksudnya saya sudah lihat itu banyak Pak Twitter, tapi kebanyakan adalah mereka memakai, ya menurut saya eh, overkill gitu. Maksudnya di overkill dalam artian dia menggunakan satu sistem yang orang lain bikin, maksudnya di luar sana, di luar negeri sana, mungkin menurut saya tidak cocok sebenarnya, dipaksakan. Ada yang overkillnya dia memakai algoritma misalnya kayak prediksi Pak, untuk klasifikasi mungkin kayak naive bias gitu. Ada yang pakai KNN gitu. Itu saya pikir luar biasa sekali gitu sampai sampai segitunya gitu. Maksudnya kenapa sih saya lihat kenapa nggak cari yang mudahnya aja dulu sebagai Iya. dasar baru lari ke sana. Nah, itu yang saya coba eksperimen di sini dan ya itu hasilnya ya project akhir ini. Kira-kira itu sih, Pak. Siap Pak, terima kasih. Nah, udah keren Pak. Kalau berbicara naik bias, wah itu udah hitungan eh, zaman lama itu kita belajar Maaf Pak, saya C45 orang lama naik Pak. bias. Iya, saya Zaman pernah sekarang belajar jauh Pak Pak. itu Pak. Nah, saya pernah menggunakan Pak di beberapa penelitian, termasuk terakhir di Kokomo dan sebagainya lah, kenalan sama tools-tools lama gitu yang masih bisa eksis di saat ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sama teman-teman nih, mumpung mumpung dua presenter kita hari ini itu sudah melakukan presenter, terus